Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia sangat lembut ketika dia berdiri. Banyak murid laki-laki Paviliun Tusen langsung menunjukkan kekaguman. Sepertinya banyak orang yang menyukaimu, ucap Suhan sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, dan mau tidak mau menggoda. Pipi Sangguan Mingxin langsung memerah, dan dia menatap tajam pada murid laki-laki yang telah menatapnya. Namun, tatapannya tidak berperan, dan malah membuat para lelaki itu terlihat lebih tenang. Faktanya, ada banyak murid cantik di Paviliun Tusen. Xiao Yuran dan Xiao Yuhui berada di puncak, tetapi keduanya memiliki identitas khusus, dan tentu saja tidak ada yang berani membuat mereka berpikir. Dengan cara ini, gadis-gadis seperti Sangguan Mingxin secara alami adalah pilihan pertama mereka. Dalam keputusasaan, Sangguan Mingxin harus berkata kepada Suhan, "Lapor kepada Master Paviliun. Ada 300 penjaga bintang dengan bakat rata-rata, dan mereka telah mencapai pelatihan Ki tingkat ke-7. Apakah Anda berlatih Ki tingkat 7? Tingkat kultivasi ini jelas tidak memuaskan Suhan. Tetapi Suhan juga mengerti bahwa tidak mungkin, karena para pembudidaya membutuhkan banyak aura langit dan bumi, lebih dari yang dibutuhkan para pejuang benua Longwu. Tentu saja, kekuatan pembudidaya jauh lebih kuat daripada prajurit di benua Longwu. Di antara para pembudidaya, level juga dibagi, periode pelatihan Ki, periode pembangunan fondasi, periode inti emas, periode Yuanying, periode transformasi dewa, periode kesengsaraan, periode Mahayana, dan akhir. Masa pelatihan Ki dibagi menjadi 9 level, sedangkan alam lainnya dibagi menjadi Xiaocheng, Dacheng, penyempurnaan, dan puncak. Suhan bisa merasakan bahwa basis kultivasi Sangguan Mingxin adalah 9 tingkat pelatihan Ki. Meskipun dia tidak terlalu puas dengan keseluruhan kultivasi Star Guardian, Suhan tidak kecewa, karena seorang kultivator bisa mengendalikan pedang terbang, jadi selama dia mencapai level pertama pelatihan Ki, dia bisa menginjak pedang terbang dan terbang di udara. Hanya saja, tergantung tingkat basis budidayanya, lamanya bisa terbang, dan tingginya juga bervariasi. Ini adalah keuntungan dari kultivator, bahkan seseorang dengan pelatihan Ki tingkat pertama, selama dia terbang di kehampaan, dapat mempertahankan keabadiannya di bawah alam Dewa Naga. Dan sebagai penjaga bintang, mencapai tingkat ke-7 pelatihan Ki, bahkan dapat menyerang orang-orang di bawah sambil terbang. Dapat dikatakan bahwa orang lain tidak dapat menyakiti mereka, tetapi mereka dapat menyakiti orang lain. Tidak buruk, Suhan berkata, ada terlalu banyak aura spiritual di langit dan bumi untuk kultivasi. Bukan karena kecepatan kultivasi Anda lambat, tetapi sumber daya terlalu sedikit. Setelah pertempuran ini, paviliun ini akan menemukan sumber daya untuk kalian semua. Terima kasih, Master Paviliun. Orang-orang dari pengawal bintang berbicara serempak. 5 penjaga hebat dan murid biasa dari Paviliun Tusen semuanya telah melaporkan, dan Suhan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan keseluruhan Paviliun Tusen saat ini. Masing-masing dari 5 penjaga hebat memiliki basis budidaya melawan alam roh naga, terutama para pemanggil penjaga Mingyue. Dengan hanya 100, itu setara dengan Paviliun Tusen, dengan hampir 1000 alam roh naga. Di sisi lain, sebelum gerbang kediaman Paviliun Tusen, cahaya pedang yang mengejutkan jatuh dari kehampaan. Cahaya pedang itu panjangnya 100 meter, mengangkangi langit biru, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan bahkan samar-samar, ada nyala api yang membara. Boom! Cahaya pedang menyapu, dan menebas dengan keras pada tirai cahaya besar yang dibentuk oleh ratusan pilar cahaya, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti ledakan yang menggelegar. Tirai cahaya bergetar hebat, dan gelombang besar riak muncul, seperti batu besar yang jatuh ke danau yang tenang, memenuhi sekitarnya.
Apakah sudah rusak? Ucap sesosok keluar dari kehampaan. Pria ini setengah baya, dengan bekas luka mengerikan di wajahnya, memegang pedang panjang di tangannya, dan seluruh pedang itu bersinar dengan cahaya ungu keemasan. Cahayanya jauh lebih kuat daripada perisai dan lonceng yang digunakan 3 kultivator alam Dewa Naga sebelumnya. Meskipun tidak menyilaukan, itu juga sangat indah. Senjata ungu dan emas level menengah. Itu adalah Master Sekte Zen Wuzong. True Wuzong benar-benar menyerang langsung. Bahkan Master Sekte muncul secara langsung dan menunjukkan kemarahannya. Kali ini, aku, Master Zen Wuzong, akan melawan Pavilion Tusen sampai mati. Ucap sosok paruh baya itu. Setelah pertempuran ini, posisi dominan kota Kabupaten Yungyang akan sepenuhnya terbentuk. Menurutku Master Wuzong sejati masih sangat kuat. Meski Tusen Pavilion tidak lemah, semua kekuatan keluar dari Suhan. Dengan hanya Suhan, aku tidak tahu apakah itu lawan langit datar, apalagi bersaing dengan seluruh True Wuzong. Lihat, ketiga Dewa Naga sudah kembali. Ucap para kultivator yang menonton dari kejauhan, itu semuanya tersembunyi di kejauhan, dan dalam setengah bulan terakhir, mereka tidak sabar menunggu. Zen Wuzong akhirnya bergerak, dan mereka tidak menunggu dengan sia-sia. Dalam pandangan mereka, lelaki tua itu muncul kembali, memegang tombak, yang ternyata adalah senjata emas ungu tingkat rendah seperti jam besar yang dia keluarkan sebelumnya. Tombak itu berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan bayangan, dan ketika itu berputar keluar, itu membuat raungan yang menakjubkan, seolah-olah ribuan tombak menusuk ke arah tirai cahaya. Boom! Pada akhirnya, bayangan senjata itu semua jatuh di tirai cahaya, menyebabkan tirai cahaya itu bergetar hebat. Segera setelah itu, wanita tua itu juga muncul, dan di bawah gelombang telapak tangannya, 2 pedang bulan perak jatuh. Pedang bulan perak ini sangat tajam, dan di bawah pantulan matahari, ada cahaya dingin yang mengejutkan. Senjata ungu emas kelas rendah. Dum! Ketika pedang bulan perak menggedor tirai cahaya tersebut, tidak ada raungan besar, tapi seringai menggelitik. Seolah-olah seseorang sedang memotong sebatang kayu dengan batu, dan pedang bulan perak membuat lingkaran yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan seringai itu kasar, tetapi pada akhirnya, tirai cahayanya masih belum ditembus. Tembakan keempat adalah pria paruh baya. Orang ini tidak menggunakan senjata apapun, hanya mengulurkan tangan, cakar jari, dan meremas kuat-kuat ke arah tirai tipis. Wung! Ada dengungan mendengung dari atas tirai cahaya, dan area itu dibekukan oleh pria paruh baya. Rusak! Pria paruh baya itu berteriak, ekspresinya berubah, dan urat biru di dahinya terlihat, seolah-olah dia telah mengerahkan kekuatan besar. Boom! Di mata kaget banyak orang, kekosongan di sekitar tirai cahaya hancur. Seolah-olah kaca pecah, dan ada banyak pecahan yang melayang-layang, tapi segera berkumpul kembali. Belum rusak, melihat tirai cahaya yang masih utuh, pria paruh baya itu mengerutkan kening dalam-dalam. Dalam imajinasinya, tirai cahaya ada di kehampaan, ruang hampa hancur, dan tirai cahaya secara alami pecah, tetapi dia tidak menyangka bahwa tirai cahaya itu begitu kuat. Di sisi lain, ada serangan, kalian semua cepat keluar. Klang! Suhan menghilang dan muncul di atas tembok gerbang. Dia masih mengenakan jubah putih itu, rambut panjangnya terurai, dan wajahnya yang halus dengan sorot mata yang tajam. Dasar kotoran, kalian berdua, keluarlah, ucap Suhan ringan. Begitu kata-katanya jatuh, ada kekosongan di luar tirai cahaya yang terkoyak, 2 sosok tua bergegas keluar, dan sebuah kayu besar yang dipenuhi dengan cahaya hijau tua terlihat bersama mereka. Kedua orang ini adalah 2 dewa naga dari Zen Wuzong. Kayu raksasa itu tampak sangat berat, dan penuh dengan perubahan kehidupan, dengan diameter 3 meter, dan kepalanya lancip seperti pensil raksasa, seolah-olah dipenuhi ratusan ribu kati. Kayu hengan. Ternyata itu kayu hengan. Zen Wuzong benar-benar membawa benda itu. Ini harta Zen Wuzong. Apa kegunaan kayu hengan ini? Beberapa kaget, yang lain bingung.
Semua orang tahu Wuzong sejati, tetapi tidak semua orang tahu inti dari Wuzong sejati. Kayu hengan itu adalah harta karun Zen Wuzong. Tahukah Anda bagaimana Zen Wuzong dipromosikan ke 8 sekte? Tanya salah satu penonton dari kejauhan. Saya tidak tahu, jawab pria di sampingnya menggelengkan kepalanya. Zen Wuzong tidak melakukan promosi sekte, tetapi langsung menghancurkan Sekte 8 Liu dan mengambil perintah Sekte 8 Liu untuk membangun sekte. Seseorang menjelaskan, dikabarkan bahwa Sekte 8 Liu yang dihancurkan oleh Tru Wuzong pada saat itu juga sangat kuat, tetapi Wuzong sejati menyerang alam Dewa Naga yang kuat itu dengan kayu hengan. Dengan kayu hengan itu, sekte dari 8 sekte hancur. Apa? Benarkah? Apakah kayu itu begitu kuat? Beberapa pembudidaya biasa membuka mata lebar-lebar, dan mereka bisa merasakan perubahan kayu hengan ketika mereka melihatnya, tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu hanyalah sepotong kayu. Seberapa besar penduduk Zongmen dari Baliu Zongmen, seluas lebih dari 10 km, dan ada juga alam Dewa Naga di dalamnya, jadi tersapu oleh sepotong kayu itu. Itu bukan kayu biasa. Seorang pria paruh baya berjubah hitam menjelaskan, kayu itu dikatakan sebagai cabang Hengan Tiansu di zaman kuno. Hengan Tiansu telah mengolah dirinya menjadi dewa setelah jutaan tahun, dan meninggalkan kayu hengan yang begitu kuat. Ternyata begitu, tapi pergi kemana Hengan Tiansu setelah menjadi dewa? Pria berjubah hitam itu memutar matanya, pergi dan tanyakan sendiri. Jawab pria berjubah hitam, dia hanya tahu sedikit, dan itu masih legenda. Tapi bagaimana dia bisa tahu sesuatu jutaan tahun yang lalu? Gumam pria lainnya. Sementara para pembudidaya kasual ini sedang berbicara, kedua lelaki tua itu sudah memindahkan kayu hengan dan datang ke depan tirai cahaya. Kecepatan mereka sangat cepat, dan sepertinya mereka mencoba untuk meningkatkan dampak serangan. Keduanya seperti dua pita, sosok mereka mengangkangi kekosongan, dan ada gelombang ledakan sonik di belakang. Duar, kayu hengan akhirnya menabrak tirai cahaya. Rasanya seperti jutaan kati batu yang berdetak pada jam besar yang aneh, dan suara gemetar datang dari tirai cahaya, dan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar dengan cepat ke sekeliling, hampir berubah menjadi substansi, bahkan seseorang melihatnya. Riak yang dibuat oleh gelombang kejut. Hanya riak ini yang membuat ruang di sekitarnya mengaum, dan ada kecenderungan samar untuk pecah. Di tengah itu, ujung kayu hengan membentur tirai tipis, sebuah cahaya terang yang mengerikan terpancar dari tirai cahaya. Tirai cahaya itu sepertinya melindungi dirinya sendiri. Saat ditabrak, benar-benar ada satu titik tempat yang rusak. Tetapi setelah dibuka, tirai cahaya menelan kekuatan langit dan bumi dengan sendirinya, dan dengan cepat mengisi celah itu. Kedua tetua di alam Dewa Naga dapat dengan jelas merasakan gelombang aura langit dan bumi yang menakutkan di sekitar mereka bergegas dengan cepat, dan akhirnya semua bergabung ke dalam tirai cahaya. Mereka berdua mengerutkan kening, dan pupil dari langit yang datar menyusut, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Ini kayu hengan. Ketangguhan kayu hengan dapat menembus langit, dan dua lelaki tua pemegang kayu itu paling tahu. Setelah Zen Wuzong dipromosikan menjadi Sekte 8 Liu, Zen Wuzong sekali lagi menghancurkan 3 Sekte 8 Liu dan hampir 10 Sekte 9 Liu dengan kekuatan kayu hengan. Tidak ada sekte yang bisa menghentikannya, bahkan jika itu adalah alam Dewa Naga yang kuat, ia tidak berani menyentuh tepinya. Karena dampak dari kayu hengan ini tergantung dari orang yang memegangnya. Misalnya, pada saat ini, pada saat berbenturan, kayu hengan akan langsung menyerap semua basis kultivasi dari dua tetua alam Dewa Naga yang mengendalikan kayu tersebut, dan kemudian berdampak dengan sendirinya. Kedua pembangkit tenaga listrik realem Dewa Naga telah diserap dan dilemahkan. Seberapa kuat ini? Tetapi dengan kekuatan semacam ini, itu bahkan tidak merusak tirai cahaya. Sudut datar mulut dari Master Wuzong terangkat dan mencibir. Yuan Dong, Yuan Si, kalian berdua mundur dulu. Iya, kedua lelaki tua di alam Dewa Naga menjawab, mereka adalah saudara kembar.
Kayu hengan baru saja menyerap semua basis kultivasi secara instan, membuat mereka sedikit lemah untuk saat ini. Saat menganggukkan kepala, mereka terus melempar pil ke mulut mereka, seperti makan gula yang sangat mewah. Huahai, kau dan Ziyue dan Wang Chu ada di sini untuk mengendalikan kayu hengan ini dan menabrak tirai cahaya, ucap Ping Tian memerintahkan. Huahai adalah orang tua di salah satu dari 3 dewa naga sebelumnya, dan Ziyue adalah wanita tua tersebut. Wang Chu terakhir secara alami adalah pria paruh baya. Ketiganya mengangguk, dengan cahaya dingin di wajah mereka, mendukung kayu hengan. Saat ketika kayu hengan didukung hisapan mengerikan yang tak terlukiskan segera menyebar darinya. Wush! Kekuatan hisap tidak memungkinkan mereka untuk melawan, dan hampir seketika, kayu tersebut menyerap semua basis kultivasi mereka, dan sosok mereka tidak dapat membantu berubah menjadi pita, bergegas menuju tirai cahaya. Boom! Kayu itu menghantam tirai cahaya dengan sangat keras. Ketiganya pucat dan kaget pada saat bersamaan. Ini adalah pertama kalinya mereka memegang kayu hengan dengan tangan mereka. Pada saat ini, jika seseorang ingin membunuh mereka, sangat mungkin serangan akan berhasil, karena semua basis kultivasi dalam jiwa mereka telah ditelan oleh kayu hengan. Jika seseorang benar-benar melakukannya, pasti akan ada banyak masalah tersisa, tidak hanya tubuh mereka akan hancur, tetapi jiwa tidak akan melarikan diri. Di sisi lain, ternyata itu kayu Shenyang. Gumam Su Han berdiri di atas tembok gerbang, memperlihatkan sentuhan cahaya. Tentu saja dia tahu kayu itu. Dikatakan bahwa pada masa-masa awal zaman kuno, ada 10 matahari di antara langit dan bumi. Kemudian, beberapa orang yang sangat kuat merasa bahwa dunia terlalu panas, dan menembak 9 burung gagak emas dengan 1 busur dan 9 anak panah, hanya 1 yang tersisa. Sebelum ke-10 burung gagak emas tersebut mati, mereka semua bertengger di atas pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi ini pernah disebut sebagai pohon suci matahari, tetapi setelah kematian burung gagak emas, pohon itu sedih, dan seluruh matahari terbenam pun jatuh. Akhirnya, setelah puluhan ribu tahun, dia akhirnya tua. Sejauh ini, generasi selanjutnya menamai pohon ini pohon Shenyang. Pada saat ini, kayu yang dipegang oleh 3 orang tersebut, di mana kayu hengan, jelas merupakan cabang pohon Shenyang yang patah. Itu juga bisa disebut kayu dewa matahari. Itu hanya peristiwa zaman kuno, dan Su Han hanya bisa mengetahuinya dari buku-buku kuno. Misalnya, orang idiot seperti Zhen Wuzong tidak mengetahuinya, jadi dia bahkan menamakannya kayu hengan yang dicemooh Su Han. Dia mengangkat matanya dan melihat lagi, tetapi melihat apa yang disebut kayu hengan memiliki kilatan hijau yang kuat di atasnya, dan di ujungnya, 9 pola hitam terlihat saling terkait. Ini pasti kayu dewa matahari asli. Bahkan dalam hidupku yang terakhir, aku belum pernah melihat pohon dewa matahari yang sebenarnya. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Mungkinkah pohon dewa matahari yang asli muncul di sini? 10 gagak emas, busur itu kekuatan super dari 9 panah. Apakah tidak mungkin juga muncul di benua Longwu? Gumam Su Han kaget. Pohon keramat matahari jelas merupakan harta karun, dan itu harta karun, harta surga dan bumi. Di zaman kuno, ada sekte yang menggunakan kayu dewa matahari untuk menopang langit, yang diwariskan selama ratusan juta tahun tanpa harus bobrok. Menurut catatan kuno, tidak peduli seberapa besar pohon dewa matahari itu, dapat diubah sesuka hati jika itu benar, seperti jarum dewa Dinghai dalam mitos dan legenda. Dan Wuzong sejati menggunakannya untuk menabrak arai formasi kekerasan surga. Akhirnya, Su Han mengucapkan beberapa kata ini. Dia tahu bagaimana menggunakan pohon suci matahari, tetapi dia tidak berdaya tanpa pohon suci matahari. Dia tidak menyangka bahwa sekte tingkat rendah di planet yang ditinggalkan di daerah ini akan memberinya hadiah sebesar itu segera setelah dia muncul. Pohon suci matahari, bahkan jika ditempatkan di daerah bintang tingkat tinggi, atau bahkan di tempat suci, bisa disebut benda suci yang mulia. Duar, Boom. Pada saat ini,
Trio Huahai juga menabrak tirai cahaya dengan pohon Dewa Matahari. Pada saat ini, semua kekosongan di sekitar mereka telah rusak. Langit biru yang semula runtuh sama rapuhnya seperti kertas. Banyak retakan di tirai cahaya seperti jaring laba-laba muncul dengan cepat dan kemudian meledak dengan keras. Sebuah lubang hitam besar terbentuk di area itu. Ada hisapan keras dari lubang hitam, dan wajah ketiga Huahai berubah, dan mereka buru-buru mundur sambil menahan kayu hengan. Jika mereka tidak mundur, kemungkinan besar mereka akan tertelan oleh lubang hitam. Dan di bawah benturan ini, bagian tengah tirai cahaya, yang jaraknya ratusan meter, terbuka dengan keras. Sebuah lubang besar muncul di atas tirai cahaya. Rusak, seperti yang diharapkan dari kayu hengan, bahkan tirai cahaya yang menakjubkan ini bisa dibuka. Sebelumnya, ada 100.000 serangan, tapi tidak mungkin. Saya tidak menyangka itu akan dipatahkan. Para pembudidaya kasual itu semuanya kehabisan napas, menatap ini dengan lamban. Di wajah Yun Qian, kekhawatiran yang menghilang muncul lagi. Tirai cahaya itu terbuka, dan semua 6 dewa naga dari Wuzong sejati bisa memasukinya. Kekuatan 6 dewa naga ini saja mungkin cukup untuk menyapu Paviliun Tusen. Dia memegang Spar dengan erat, dan saat Su Han berada dalam krisis, dia segera menghancurkannya. Memang pantas menjadi pohon Dewa Matahari, bahkan tirai cahayaku bisa dibuka. Su Han juga mengecilkan pupilnya dan segera melambaikan tangannya. Tiba-tiba, energi spiritual dari langit dan bumi melonjak untuk menutupi celah yang sangat besar tersebut. Tanpa pohon Dewa Matahari, Su Han akan mengakui bahwa meskipun 10 alam Dewa Naga bergabung, tirai cahaya ini tidak akan rusak. Tapi sekarang, dengan bantuan pohon Dewa Matahari, ketiga kultivator Dewa Naga itu benar-benar memecahkan tirai cahaya penyegel langit, dan masih ada celah yang begitu besar. Bahkan jika Su Han memperbaikinya, membutuhkan setidaknya setengah jam. Karena dengan dibukanya lubang ini, beberapa batu spiritual yang awalnya diletakkan di area tertentu telah benar-benar meledak, dan penyerapan aura langit dan bumi saja tidak cukup untuk menahan konsumsi. Hancur. Hahaha, Paviliun Tusen masih ingin membuatku menunggu. Paviliun Tusen, setelah aku menunggu, akhirnya sebentar lagi aku akan membantai kalian semua. 40.000 lebih murid yang terjebak di Paviliun Tusen, ketika mereka melihat pintu keluar, tanpa sepatah kata pun, segera bergegas ke arah luar pintu. Su Han sedikit mengernyit, dan tidak menebusnya dengan lambaian tangannya yang besar. Ratusan berkas cahaya menghilang dari udara tipis, dan tirai cahaya runtuh dengan keras. Dum, kenapa? Apa tirai tipismu sudah tidak berguna lagi, jadi kau menyimpannya? Ucap Yuanxi, salah satu dari si kembar alam Dewa Naga, mencibir dan berkata, tirai cahayamu hanya berguna untuk sekte rendahan. Su Han tidak berbicara, tapi menatap sisi lain dengan tenang. Apa kau master dari Paviliun Tusen, Su Han, Su Baliu? Tanya sosok di langit, dia berjalan menuju kehampaan dengan datar. Bekas luka di wajahnya sangat mengerikan, dengan penampilan merah darah samar. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali bekas luka ini menjadi merah, itu melambangkan saat ketika Master Sekte sangat marah. 11 Sekte 9 Liu seperti Hui Haizong dan Qi Mingzong dibudidayakan oleh Zhen Wuzong sejati setelah upaya yang melelahkan selama bertahun-tahun. Di sekte ini, Wuzong sejati tidak tahu berapa biayanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hampir hancur di tangan Paviliun Tusen. He Ruan terbunuh, Zhao Chen dihancurkan, Li Yuan terbelah dua. Hal-hal ini menyebar, bahkan jika sekte bela diri sejati benar-benar memusnahkan Paviliun Tusen, wajah dan rasa malu sekte bela diri sejati masih belum dapat dipulihkan. Jangan datang tanpa cedera. Sekarang kau bisa menghadapi paviliun ini dengan damai. Kau harus mengatakan bahwa keberuntunganmu memang sangat baik, ucap Su Han datar. Master Sekte mengangkat kepalanya sedikit, dan menyipitkan matanya dan berkata, Master Sekte ini memberimu kesempatan. Sekarang, cepat berlutut,
dan Paviliun Tusenmu harus berada di bawah yurisdiksi Sekte Zenwu selama 100 tahun. Master Sekte ini dapat melepaskan Paviliun Tusen hari ini. Kentut, kau harus menyimpan kesempatan ini untuk dirimu sendiri. Su Han berkata dengan ringan. Bangsat, jadi, apa kau ingin berbenturan dengan Zen Wusongku sampai akhir? Sebuah niat membunuh muncul dari mata langit yang datar. Hahaha. Su Han tertawa dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ini bukan kesombongan belaka, tapi aku tidak ingin melepaskan Wusong sejati. Nada yang luar biasa. Tanpa menunggu Master Sekte berbicara, teriakan keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Orang di sini adalah seorang pemuda yang mirip dengan Ping Tian, dan dia adalah putra Ping Tian, Bian Yu. Bajingan anjing, ayahku memanggilmu Su Han, Su Baliu, itu untuk memberimu wajah. Kau membunuh begitu banyak orang di Sekte Zenwuku, kau pikir kau bisa bertahan atau tidak? Teriak Bian Yu. Dengan kemunculan Bian Yu, sosok masing-masing kelompok pun memadat dari kejauhan. 100.000 murid Zenwu ada di sini. 100.000 murid ini bukanlah 100.000 dari Qi Mingzong dan Hui Haizong. 100.000 murid dari Sekte Zenwu sangat terlatih, dan mereka semua dipilih dari Sekte 9 Liu tersebut. Apakah itu bakat atau basis kultivasi? Semua kualitas lebih baik daripada 100.000 murid pasukan aliansi yang telah dibunuh Su Han sebelumnya. Pada saat ini, di luar penduduk Tusen Paviliun, total 200.000 murid menyerbu masuk dalam warna hitam, dan niat membunuh menyebar dari mereka, menyapu ke segala arah. Bahkan area tempat mereka berada benar-benar dingin, yang membuat orang bergidik. Kau siapa? Ucap Su Han menatap Bian Yu. Tuan muda Zen Wusong, Bian Yu, jawab Bian Yu. Ternyata hanya bocah idiot, pergilah, aku bicara dengan ayahmu. Kau tidak memenuhi syarat untuk menyela, ucap Su Han enteng. Bajingan, sebentar lagi kau akan mati, ucap Bian Yu meraung marah. Sebagai tuan muda dari Sekte Zenwu, dia telah dihormati oleh banyak orang sejak kelahirannya. Siapa yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Hei idiot, apa kau mampu membunuhku? Ucap Su Han datar. Ayah, bayar memohon, bunuh anjing ini segera. Ucap Bian Yu. Ping Tian memohon kepada ayahnya. Sungguh tidak tahu malu. Mendengar kata-katanya, semua penonton menunjukkan jijik. Jika memiliki kemampuan, pergi dan bunuh Master Paviliun sendiri. Kemampuan macam apa hanya untuk menggonggong di sana? Ucap para penonton dari kejauhan. Tanpa diduga, Ping Tian justru tersenyum dan mengangguk. Dari sini terlihat mengapa Bian Yu begitu sombong dan sombong. Semuanya disebabkan oleh kemanjaan Ping Tian. Karena kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan oleh master ini, maka master ini akan mengambil kepalamu, ucap Ping Tian menatap Su Han dan melambaikan tangannya yang besar. Serang dan bunuh. 200.000 murid sudah bersiap untuk bertempur, dan setelah mendengar kata-kata Ping Tian, mereka segera bergegas menuju penduduk Sekte Paviliun Tusen. 100.000 murid dari pasukan aliansi sangat tersebar, seperti semburan, menekan penduduk Paviliun Tusen. Dan 100.000 murid yang termasuk dalam Sekte Zenwu sangat tertib. 100.000 murid ini memisahkan sekelompok orang. Yang pertama bergegas keluar adalah 30.000 pasukan yang memegang pedang panjang. Orang-orang ini memiliki gerakan yang sama, langkah-langkah yang rapi, dan bahkan kecepatan. Ketika mereka bergegas keluar, mereka semua melompat, dan pedang panjang mereka diarahkan ke Paviliun Tusen. Setelah mereka, 30.000 orang lainnya bergegas keluar, masing-masing memegang lonceng di tangan mereka. Lonceng itu berwarna perak, dan saat bergetar, terdengar semburan suara yang mengganggu dan tajam. Mereka yang menyaksikan dari kejauhan hanya merasa bersenandung di telinga mereka, dan bahkan sedikit menyilaukan di depan mereka, dan ada semburan kesemutan di otak mereka, seolah-olah mereka akan pingsan. Jelas, 30.000 serangan pasukan ini adalah serangan mental. Hanya metode ini, ucap Su Han menyipitkan matanya. Su Han, jika kau memiliki kemampuan, kau bisa melepas tirai cahaya ini, dan bertarung dengan jujur.
Seseorang berteriak, orang ini jelas juga anggota dari 100.000 tentara aliansi, dan jubah yang dia kenakan jelas merupakan salah satu dari wakil penguasa. Orang ini awalnya takut, tetapi setelah sekte bela diri sejati datang, ketakutan itu benar-benar hilang, dan hanya niat membunuh yang tersisa. Apa itu yang kau inginkan? Ucap Su-han melambaikan telapak tangannya dan duar. Seketika tirai cahaya di depan tembok gerbang benar-benar menghilang. Dia benar-benar melepas tirai tipis itu. Alami, tidak dapat dipahami. Bagaimana tirai cahaya dapat dilepas saat ini? Dia mengira murid Wuzong sejati ini juga sama dengan ratusan ribu pasukan yang dia bantai sebelumnya. Benar-benar bukan pilihan yang bijak. Tirai tipis ini bisa menghentikan Zen Wuzong untuk sementara waktu. Paviliun Master Su pasti memiliki perhitungannya sendiri. Selain itu, dengan kekuatan kayu hengan, bahkan tirai cahaya yang dibentuk oleh ratusan berkas cahaya, kayu itu dapat memecahnya, ucap para kultivator yang menonton dari kejauhan menggelengkan kepala. Jika itu mereka pasti tidak akan membuka tirai cahaya saat ini. Tapi yang terakhir benar, alasan Su-han melepas tirai cahaya bukan karena sombongnya, tapi karena keberadaan pohon Dewa Matahari. Kalaupun dia tidak menarik tirai cahaya itu, akhirnya juga akan musnah. Lebih baik menghapusnya sekarang, daripada batu roh formasi itu rusak. Selain itu, pertempuran pada akhirnya akan terjadi di luar, dan tidak masalah apakah ada tirai tipis ini atau tidak. Hahaha, tanpa pelindung tirai tipis ini, Paviliun Tusen adalah kentut. Seseorang berteriak dengan semangat, saya akan membunuh mereka dan menghancurkan paviliun pembantaian Dewa Tusen. Semburan tekanan hitam menekan pasukan itu, dan mereka merasa tanah berguncang saat mereka berlari. Lian Yuze, Su-han menatap sosok-sosok ini dan berkata dengan tenang, sebulan telah berlalu, dan inilah saatnya menunjukkan kekuatan para murid Paviliun Tusen. Baik Master. Pintu penduduk Paviliun Tusen tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh terlihat menonjol keluar. Dengan kemunculan sosok ini, total 2.700 murid, semuanya berjalan keluar dari Paviliun Tusen. Murid-murid ini, semua murid biasa dari Paviliun Tusen, telah mengembangkan 10 pembuluh darah naga dan dapat melawan alam darah naga. Bunuh! Teriak Lian Yuze melambaikan tangannya. Wush 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 wush. Tiba-tiba, Paviliun Tusen dan kerumunan semua bergegas keluar. Hampir dalam sekejap mata, terjadi tabrakan dengan 100.000 murid pasukan aliansi. 2.700 orang, berperang melawan 100.000 orang. Perbedaan jumlah membuat semua orang merasa bahwa murid Paviliun Tusen akan segera dibantai seperti ayam. Tetapi yang mengejutkan adalah ketika 2.700 pasukan bergabung ke dalam kerumunan, mereka ternyata seperti pisau tajam, dengan cepat mengusir kerumunan itu, membunuhnya dari awal hingga akhir, dan kembali dari akhir. Setelah satu kali, total 5.000 orang tewas di tangan murid Paviliun Tusen. Apa? Bagaimana itu mungkin? Bukankah itu terlalu kuat? Aku merasa pandangan mataku sudah tidak baik. Sungguh horor, ini sangat horor. Mata semua orang membelalak, dan mereka menahan nafas, wajah mereka penuh syok dan luar biasa. Saya melihat bahwa 2.700 murid Paviliun Tusen tidak berhenti sedikit pun, mereka masuk dan keluar 3 kali di antara kerumunan, dan ketika mereka akhirnya berdiri di depan pintu gerbang, tubuh mereka berlumuran darah. Dan 100.000 tentara aliansi dibantai paksa 15.000 orang dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada saat ini, seluruh lapangan sunyi, dan hanya para murid dari tentara aliansi yang berteriak. Mereka semua adalah senjata tingkat perak. Seseorang memiliki mata yang tajam dan melihat senjata di tangan murid Paviliun Tusen. Senjata-senjata mereka bermacam-macam, termasuk pedang panjang dan kapak raksasa. Satu-satunya ciri adalah mereka diisi dengan cahaya putih keperakan. Paviliun Tusen begitu kaya. Wajah orang-orang ini menunjukkan rasa iri. 2.700 orang, itu total 2.700 senjata perak. Harga terendah senjata tingkat perak adalah 1 juta koin emas, 1 juta koin emas per senjata.
Senjata yang dipegang oleh 2.700 orang ini mendekati 3 miliar koin emas. Paviliun Tusen hanyalah sekte 9 Liu yang baru saja didirikan dan memiliki kapasitas finansial yang begitu besar. Mereka iri, tetapi mereka tidak tahu bahwa senjata-senjata ini tidak dibeli oleh Paviliun Tusen, tetapi Su Han secara pribadi menyempurnakannya. Dengan senjata-senjata inilah 2.700 murid Paviliun Tusen dapat masuk dan keluar kerumunan 3 kali dan membantai 15.000 orang. Mereka memang memiliki 10 pembuluh darah naga, tetapi yang tertinggi hanya bisa melawan alam darah naga. Di antara 100.000 pasukan ini, alam darah naga tidak sedikit, dan ada ratusan alam roh naga. Jika bukan karena penindasan senjata, murid Paviliun Tusen pasti tidak akan bisa melakukan ini. Di sisi lain, 100.000 pasukan aliansi, yang mereka pegang hanyalah senjata tingkat rendah, tidak ada level sama sekali. Paviliun Tusen sangat mengerikan. Murid-murid itu semuanya ada di alam nadi naga, tapi alam darah naga di tangan mereka tampaknya seperti semut. Master Paviliun Tusen dapat membunuh kultivator dengan lebih banyak level, menakutkan, dan saya tidak berharap murid Paviliun Tusen ini dapat melewati lebih banyak langkah. Bukankah murid-murid ini baru bergabung dengan Dewa Pembantaian selama 2 bulan? Kenapa mereka begitu kuat? Menggunakan alam pembuluh darah naga untuk membunuh alam darah naga, bahkan para jenius itu akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk melakukannya, kan? Konon ada 5 penjaga dewa di Paviliun Tusen, dan itu adalah inti utama Paviliun Tusen. Aku tidak tahu betapa menakutkannya anggota 5 dewa penjaga ini jika mereka mengambil tindakan. Awalnya, mereka mengira hanya Master Paviliun Tusen Su Han yang hanya bisa berperang, tetapi sekarang tampaknya semua orang di Paviliun Tusen sangat kuat. Master Paviliun yang sangat jenius. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul dari hati setiap orang. Mereka merasa Paviliun Tusen benar-benar tempat pelatihan bagi para jenius. Bukan karena dia sendiri jenius, dia akan dibudidayakan ketika dia memasuki Paviliun Dewa Tusen, tetapi bakat alaminya biasa saja, tetapi ketika dia memasuki Paviliun Dewa Tusen, dia akan dibudidayakan menjadi seorang jenius. Sebelum bergabung dengan Paviliun Tusen, tidak satu pun dari 2.700 orang yang mau menerima mereka sebagai murid. Dan sekarang, saya takut 1 orang bisa dipilih sebagai jenius di antara 9 sekte, kan? Su Baliu itu benar-benar sosok seperti dewa perang. Ucap para pembudidaya yang menonton dari kejauhan mengangkat mata mereka untuk melihat sosok putih yang berdiri di atas tembok gerbang. Sosok itu tenang dan berwibawa. Di arena pertempuran, tentara pertama Zhen Wuzong, maju serang dan bunuh. Teriak pemimpin pasukan. 30.000 Tru Wuzong yang dipersenjatai dengan pedang panjang telah bergegas pada saat ini. Mereka tidak memiliki ekspresi ketakutan, karena 100.000 tentara aliansi tidak melihat mereka sama sekali. Mereka dibantai, dan mereka tidak merasa tertekan. Dengan basis kultivasi dari 30.000 orang ini, semua orang berada di ranah darah naga. Meskipun tidak semua senjata di tangan mereka memiliki peringkat perak, setidaknya setengahnya, dan yang lainnya juga senjata kelas tinggi. Mereka menyerang dengan sangat teratur ketika sosok-sosok itu berkedip. 30.000 pedang panjang penuh dihancurkan dari udara dan jatuh ke arah murid Paviliun Tusen. Tarik! Lian Yuze tiba-tiba berteriak. 2.700 orang itu mengangguk pada saat yang sama dan dengan cepat mundur. Duar. Mereka mundur, dan anggota legiun pertama Tru Wuzong kehilangan target mereka, dan semua pedang panjang mereka jatuh ke tanah, membelah retakan yang menakjubkan. Kenapa? Apa kalian tidak berani bertarung? Teriak seorang pria berusia sekitar 30 tahun berjalan keluar dari kerumunan. Pria ini adalah komandan tentara pertama Sekte Zhenwu, yaitu Wu Hui. Jika kalian tidak berani melawan, aku dan pasukan bisa meninggalkan mayat kalian dengan keadaan utuh. Ucap pemimpin pasukan. Aku pernah melihat seseorang yang sombong, tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong sepertimu. Dengus dingin datang dari murid Paviliun Tusen,
dan ketika kata-kata itu jatuh, tiba-tiba sosok keluar dari dalam pintu gerbang paviliun Tusen. Wush! Itu dia, pemimpin penjaga Dewa Malam Ungu paviliun Tusen. Pemimpin Liu Yun telah keluar, berarti pasukan Zie Shenwei akan bertarung. Aku sangat senang, aku tidak tahu seberapa kuat yang dimiliki penjaga Malam Ungu. Orang yang muncul adalah Liu Yun. Liu Yun mengenakan jubah perak dan syal rambut panjang mengikuti penampilannya. Penjaga Dewa Malam Ungu akhirnya keluar dari kediaman Zongmen di mata para praktisi biasa. Pakaian dari penjaga Dewa Malam Ungu semuanya berwarna ungu tua, yang agak berbeda dari nama penjaga Dewa Malam Ungu. Sebanyak sekitar 100 orang berdiri di sana tanpa ancaman sama sekali. Dibandingkan dengan legiun pertama Wusong sejati, ada terlalu sedikit 100 anggota penjaga Dewa Malam Ungu. Rata-rata, dibutuhkan 1 orang untuk melawan 300 orang. Jelas sekali, ini sangat sulit. Alam pembuluh darah naga. Alam darah naga. Ini adalah penjaga Malam Ungu dari paviliun Tusen. Basis kultivasi ini terlalu rendah, kan? Dengan basis kultivasi ini, dapatkah kamu dianggap sebagai penjaga Dewa Malam Ungu? Ini lebih tinggi dari murid-murid biasa ini. Bisa menjadi pengawal Malam Ungu harus memiliki kekuatan, dan aku akan menunggu dan melihat saja, ucap para penonton itu semua berharap. Mereka berpikir bahwa basis budidaya Zie Shenwei akan jauh lebih baik daripada murid-murid biasa, dan mereka tidak mengharapkan tingkat tertinggi berada di alam darah naga. Apa ini yang dimaksud dengan penjaga Malam Ungu dari paviliun Tusen? Wu Hui, Komandan Legiun pertama Wusong sejati, juga tertawa jijik. Dengan basis kultivasi Anda juga ingin bersaing dengan Legiun pertama Wusong sejati. Benar-benar fantasi. Bodoh-bodoh. Liu Yun berkata dengan lemah, lalu melambaikan tangannya, biarkan mereka melihat kekuatan pasukan Zie Shenwei kita. 100 orang mengangguk dengan tenang, dan segera bergegas keluar. Wush wush wush. Boom. Duar-duar-duar, cekaerak, buumem, tanah terkoyak, dan sejumlah besar paku tanah muncul dari tanah. Orang-orang dari legiun pertama Zen Wusong tidak bisa bereaksi dan tertusuk oleh kematian. Darah menyembur dari orang-orang ini, tetapi jika mereka terkena, mereka pasti akan menembus tubuh mereka dan mati di tempat. Bukankah ini pukulan yang Su Baliu gunakan sebelumnya? Saat itu, lebih dari 10.000 orang tewas seketika waktu itu. Seseorang berkata dengan heran, mereka benar-benar melihatnya, dan dengan pukulan ini saja, hampir 1.000 murid Zen Wusong meninggal. Dan segera setelah serangan itu berhenti, angin kencang bertiup, debu di tanah tersapu, terlihat dengan mata telanjang, ada bilah angin yang terbentuk, memotong ke arah murid Wusong sejati. Apa ini lagi? Ekspresi pemimpin pasukan sedikit jelek, dan di depannya juga ada bilah angin. Dia menebasnya dan segera membelah bilah angin itu menjadi 2. Tetapi bilah angin terlalu banyak, dia tidak bisa terluka, tetapi orang lain tidak dapat merespons, dan beberapa bahkan dipotong oleh lebih dari selusin bilah angin. Hampir dalam sekejap mata, hanya satu bagian yang tersisa, yaitu kepala. 30.000 murid dari legiun pertama Sekte Zenwu hampir bubar dalam sekejap. Jeritan, raungan, dan amarah terus berlanjut. Namun, ini tidak menghentikan pasukan Dewa Malam Ungu untuk mengambil tindakan. Setelah bilah angin bertahan sekitar 2 menit, akhirnya menghilang. Lagi pula, bagi seorang penyihir, tidak ada batasan waktu untuk merapal sihir. Seorang penyihir memiliki banyak sekali elemen sihir. Jika terus berlanjut, itu akan cepat dikonsumsi. Setelah bilah angin menghilang, orang ketiga dari penjaga Dewa Malam Ungu akhirnya bergerak. Wush! Ada senyuman di sudut mulut orang ini, seperti ejekan atau sindiran. Apakah itu menyenangkan? Pria itu bertanya. Menyenangkan pamanmu, jawab murid legiun pertama Zen Wuzong menatapnya, seolah-olah mereka akan memakannya. Huf! Orang itu mendengus dingin dan berteriak, keluar untukku. Duar, cekaerak, tanah bergetar, seperti paku yang muncul sebelumnya. Cahaya hijau tua menyapu dari antara langit dan bumi,
dan sebuah lubang besar muncul dari tanah. Cahaya itu terkondensasi menjadi lubang besar. Akhirnya, di bawah suara gemuruh, pohon perlahan tumbuh. Pohon ini hanya berukuran setengah meter ketika pertama kali muncul, tetapi ketika muncul, ia tumbuh semakin besar, 1 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter. Dalam sekejap mata, itu mencapai ketinggian ratusan meter. Cabang dan daunnya subur, batangnya sangat tebal, dan terlihat subur, dan daun-daun di atasnya bergemerisik, seolah sangat bersemangat. Pohon apa ini? Murid Wuzong sejati tidak terlihat baik. Mereka tahu bahwa penjaga Dewa Malam Ungu tidak akan pernah memanggil pohon sebesar itu tanpa alasan. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun daun pohon besar ini memancarkan cahaya hijau tua, seolah-olah dihiasi dengan permata yang tak terhitung jumlahnya, batang utamanya berwarna gelap. Bunuh. Saat ini, mata penjaga Malam Ungu itu dingin, dan dia tiba-tiba berteriak. Siuh siuh siuh. Dengan jatuhnya kata-katanya, rotan yang menakjubkan muncul dari pohon. Jumlah rotan tidak bisa dihitung, dan kecepatannya sangat cepat. Hampir menyapu ribuan orang dalam sekejap mata. Apa? Tus tus tus. Tolong aku, bangsat, apa ini? Jeritan dan raungan datang pada saat yang sama, tetapi semua orang yang terperangkap dan tertusuk akar rotan berjuang keras, dan senjata mereka jatuh. Tapi rotan itu terlalu keras, seperti besi, dan ketika ditebas senjata, terdengar bunyi dentang. Sebagian besar dari mereka dililit sampai organ dalamnya berserakan di mana-mana. Dan darah mereka, tanpa tetesan sedikit pun, diserap seluruhnya oleh akar rotan, dan akhirnya, ditelan seluruhnya ke batang utama yang semula berwarna abu-abu. Dan karena semakin banyak orang meninggal, tulang punggung menjadi semakin populer ketika 1000 orang itu terbunuh, tanaman merambat sudah seperti rambut api, sangat merah. Apakah sekarang menyenangkan? Pemuda itu membuka mulutnya lagi, dan sambil melambaikan telapak tangannya, rotan yang tak terhitung jumlahnya tersapu lagi. Wosh! Melihat ini, kulit murid Wuzong sejati berubah drastis, dan dia buru-buru kabur. Kalian tidak bisa pergi dari sini, ucap orang keempat dari pasukan Xie Shenwei. Orang ini penuh dengan nafas dingin, dan kulitnya pucat. Mantranya telah selesai diam-diam, hanya menunggu saat ini. Berhenti untukku, teriaknya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan kekuatan es yang menakjubkan terpancar dari tubuhnya. Klang 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 klang. Kekuatan es itu sepertinya membekukan seluruh dunia dan mencakup radius 10.000 meter. Ribuan murid Wuzong sejati berlari perlahan, dan tidak terburu-buru keluar dari jarak 10.000 meter ini. Mereka hanya merasa bahwa kaki mereka tertahan oleh sesuatu, kecepatan mereka semakin lambat, dan ketika mereka akhirnya melihatnya, kaki mereka benar-benar membeku. Pergi, pergi, lepaskan aku, bangsat lepaskan aku. Beberapa murid meraung, mencoba yang terbaik untuk memecahkan es batu, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melarikan diri. Duar 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 duar, ketika siluet mereka berhenti, tongkat juga menyerang, dan langsung membuat mereka meledak dan daging mereka berserakan di mana-mana. Monster, monster. Penduduk Legiun pertama Zen Wuzong akhirnya berubah warna. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, apalagi gagasan untuk terus menyerang. Meskipun mereka terlatih dengan baik dan diserang secara tertib, pada saat ini, kengerian para penjaga Malam Ungu menerobos garis pertahanan di hati mereka, dan hampir roboh. Apakah ini masih manusia? Ini adalah penjaga Malam Ungu dari Paviliun Tusen. Dulu, aku baru saja mendengar nama dari 5 pengawal Dewa Agung dari Paviliun Tusen, tapi aku belum pernah benar-benar melihat aksi dari 5 pengawal Dewa yang agung. Sekarang sepertinya itu bisa dikatakan menakutkan. Siapa bilang Paviliun Tusen hanya Su Baliu? Siapa bilang murid Paviliun Tusen tidak baik? Hanya 4 orang yang menyerang, dan puluhan ribu pasukan Legiun pertama Zen Wuzong dimusnahkan. Jika lebih dari 100 penjaga Malam Ungu ditembak, bukankah 30.000 Legiun pertama akan menguap seketika?
teror, menakutkan. Mereka di kejauhan menatap pemandangan ini dengan tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah berpikir itu benar. Basis budidaya tertinggi dari penjaga Dewa Malam Ungu hanya ada di alam darah naga, dan ada juga alam pembuluh darah naga di dalamnya. Secara teori, itu bukan lawan dari Legiun pertama Wusong sejati. Terlepas dari kuantitas atau kualitas basis budidaya, Legiun pertama Zen Wuzong benar-benar menghancurkan penjaga Malam Ungu Paviliun Tusen. Tetapi bahkan di bawah perkiraan seperti itu, Legiun pertama Wuzong sejati masih dibunuh oleh penjaga Dewa Malam Ungu dan melarikan diri. Sampai saat ini, para pembudidaya biasa ini akhirnya mengerti mengapa Su Han hanya memblokir 100.000 orang di awal tanpa membunuh mereka. Ini untuk mengambil nyawa 100.000 orang ini untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan murid Paviliun Tusen. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika 100.000 murid Tru Wuzong menyerang semuanya, saya khawatir itu tidak akan cukup bagi Zie Shenwei untuk membunuh. Sungguh metode yang aneh. Berdiri di kehampaan, bekas luka Piantian menjadi merah darah. Dia juga tidak bisa melihat metode yang digunakan oleh penjaga Dewa Malam Ungu. Berbicara tentang keterampilan naga, tidak ada fluktuasi keterampilan naga sama sekali, dan keterampilan naga yang begitu kuat membutuhkan setidaknya peringkat emas ungu atau lebih tinggi. Masing-masing orang ini berbeda. Paviliun Tusen memiliki begitu banyak uang untuk membeli keterampilan naga emas ungu. Penjelasan satu-satunya adalah keajaiban dalam legenda. Penjaga, serang dan bunuh penjaga Dewa Malam Ungu dari Paviliun Tusen. Tentara kedua terus serang. Setelah Master Sekte terdiam sejenak, dia berbicara lagi. Namun, kali ini suaranya tidak terlalu keras, apalagi saat dikatakan bahwa penjaga Dewa Malam Ungu hanya para penjaga yang bisa mendengarnya. Pengawal adalah resimen yang secara pribadi diperintahkan oleh Master Sekte dari Sekte Zenwu. Jumlahnya kecil, hanya sekitar 100 orang. Di Sekte Zenwu, bisa dikatakan kurang dari 1 orang dan lebih dari 10.000. Dan basis kultivasi masing-masing telah mencapai alam roh naga. Meskipun penjaga Dewa Malam Ungu Paviliun Tusen sangat misterius dan menakutkan, mereka hanya dapat melakukan serangan jarak jauh, dan mereka akan mati dalam pertempuran jarak dekat. Seorang pemuda berjubah hitam datang dari jauh, seluruh aura tubuhnya menyatu, dan sulit untuk membuat orang merasakan seperti apa kultivasinya. Hanya penjaga yang tahu bahwa dia adalah komandan penjaga, Seng He, dan kultivasinya adalah puncak dari alam roh naga. Di antara pengawal, yang terendah juga berada di tahap awal alam roh naga, dan mereka harus mahir dalam metode pembunuhan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan serangan gabungan. Zen Wuzong pernah mengirim penjaga ini untuk membunuh Master Sekte 9 Liu di alam Dragon Pil akhir dan 3 wakil Master Sekte di alam Dragon Pil tengah. Seng He layak menjadi komandan korps pengawal. Sekilas ia bisa melihat bahwa penjaga Malam Ungu hanya bisa menyerang dari kejauhan dan sangat lemah. Tentara kedua akan mengambil inisiatif dulu untuk melindungi kita, ucap Seng He. Baik. Seorang pria paruh baya di sebelahnya mengangguk dan melambaikan tangannya, tiba-tiba 30.000 lainnya bergegas keluar. Nafas 30.000 orang ini keluar, sama sekali berbeda dari Legiun pertama. Yang tertinggi dari Legiun pertama hanya ranah darah naga, dan Legiun kedua, yang terendah adalah ranah darah naga. Di antara mereka, ada lusinan alam roh naga, mereka menuju, dan ketika mereka bergegas keluar, mereka langsung melakukan keterampilan naga, membuat dunia mengaum, dan itu luar biasa indah. Para pengawal mengikuti di belakang orang-orang ini, bersembunyi dengan baik. Mereka tidak meledak, seperti orang biasa, di medan perang puluhan ribu orang, mereka tampak sangat kecil sehingga mereka tidak merasakannya. Mati, teriak seseorang di antara penjaga Malam Ungu mengambil tindakan, menyaksikan kedatangan Legiun kedua. Dia mengungkapkan niat membunuhnya, dan di tengah teriakan keras, langit berbintang yang semula cerah dan tak berujung tiba-tiba menjadi gelap pada saat ini. Awan gelap sepertinya tertarik oleh sesuatu,
dan memadat ke tempat ini, di antaranya sinar cahaya perak terus bergerak, seperti ular perak, dengan getaran bergetar. "Guntur, datang untukku!" teriak penjaga Zie Senwei. Duar duar duar. Tiba-tiba, pilar guntur yang tak terlukiskan jatuh dari kehampaan. Langit biru sepertinya terkoyak, dan guntur yang menakjubkan serta tekanan kilat datang dari pilar guntur. Semua orang menyipitkan mata, dan cahaya perak di atasnya terlalu menyilaukan. Legiun kedua Zhen Wuzong bergegas ke sini, dan pilar guntur menuju pukulan paling berat, langsung meledak ke tengah-tengah kerumunan. Saat ini, setidaknya ratusan orang dilanda petir. Mereka bahkan tidak berteriak, meskipun itu adalah basis kultivasi alam darah naga, mereka masih tidak bisa menahan pemboman guntur dan kilat, dan mati secara langsung. Duar duar duar. Saat pilar guntur pertama jatuh, satu demi satu, pilar guntur muncul dari awan gelap. Hampir dalam sekejap mata, mereka mengalahkan tentara kedua yang awalnya tertib Zhen Wuzong. Mati. Tepat pada saat ini, telapak tangan yang mengandung niat membunuh yang bergejolak tiba-tiba muncul di depan penjaga Dewa Malam Ungu. Telapak tangan itu bukan satu, tapi hampir 100. Pengawal Zhen Wuzong. Mereka membayar harga ribuan orang, dan akhirnya datang ke sisi Zie Senwei di bawah kedok Legiun kedua. Memang, seperti yang mereka pikirkan, pengawal Malam Ungu hanya bisa menyerang dari kejauhan. Kelemahan dan basis kultivasi mereka yang rendah bahkan tidak merasakan kedatangan penjaga Zhen Wuzong. Mata para penjaga ini berwarna merah darah, dan mereka memiliki keterampilan naga iblis yang aneh. Ketika mereka menyerang, mereka segera menunjukkan tubuh mereka. "Apakah kau sudah cukup membunuh?" Seng He juga muncul, kata-katanya sangat dingin, belati di tangannya ternyata adalah senjata tingkat emas. Berdiri tepat di belakang penjaga Malam Ungu, belati itu diseka di lehernya. Pada saat ini, salah satu penjaga Dewa Malam Ungu menemukan bahwa seseorang telah mengunci lehernya dengan pisau, dan sudah terlambat untuk melarikan diri, dan hanya menunggu tenggorokannya dipotong. Namun, tidak ada jejak kepanikan di matanya, apalagi kepanikan, ia hanya berdiri di sana dengan tenang, dengan senyuman di mulutnya. Ketika Seng He melihat senyuman ini, jantung Seng He berdegup kencang, dan firasat buruk muncul dari hatinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa lawannya yang akan mati saat ini, dia bisa begitu tenang. Namun, dia tidak peduli seberapa percaya diri yang dimiliki pihak lain, dia harus membunuhnya. Mati. Suara Seng He suram dan dingin, dan gas naga meledak, dan semburan cahaya segera keluar dari belati peringkat emas. "Hanya kau ingin membunuh penjaga Dewa Malam Ungu Paviliun Tusen." Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba muncul. Dengan jatuhnya suara, sosok cantik dan bangga juga muncul di depan Seng He. Tubuh Seng He menyusut, tapi bukannya melarikan diri, dia melaju lebih cepat. Melihat belatinya akan menyapu leher penjaga Malam Ungu itu, tetapi pada saat kritis ini, sebuah telapak tangan putih mencengkeram lengan Seng He. Pada saat ini, Seng He hanya merasakan kekuatan besar datang dari lengan itu, seolah-olah akan menghancurkan lengannya. "Siapa kau?" Seng He berteriak enggan, dia sudah akan membunuh penjaga Dewa Malam Ungu, mengapa seseorang keluar untuk menghentikannya? Dan bukan hanya dia, pada saat ini, semua penjaga kekaisaran yang menyerang dan membunuh Zie Senwei dihentikan. Kecuali Seng He di sini, pengawal lainnya dicegat oleh setidaknya 2 orang. "Paviliun Tusen, Zhenlong Senwei," ucap sosok itu dengan tenang. "Itu adalah Xiao Yuhui. Penjaga Dewa Malam Ungu adalah seorang penyihir, dan sekarang sebagian besar dari mereka adalah magang sihir. Mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat mengeluarkan sihir secara instan, dan kemampuan perlindungan diri mereka sangat kurang." Suhan secara alami mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dia membiarkan pengawal Malam Ungu tidak memiliki keamanan sedikit pun. Naga Zenwei yang dipimpin oleh Xiao Yuhui selalu diam-diam menjaga. Basis budidaya naga Zenwei tidak terlalu tinggi, dan hanya di alam Vena naga sekarang, tetapi lebih dari 50 pembuluh darah naga,
ditambah berbagai keterampilan naga dan senjata yang diberikan oleh Su-han, cukup untuk menyapu alam darah naga, dan keduanya mengepung di bawah. Mereka dapat menghentikan alam roh naga untuk jangka waktu tertentu. Meskipun pengawal Zhen Wuzong berhasil menyerang, mereka tidak berhasil membunuh. Setelah diselamatkan, penjaga Xie Shenwei dengan cepat mundur, dan seluruh medan perang segera menjadi medan pertempuran antara Zhenlong Shenwei dan pengawal Zhen Wuzong. "Anda Zheng He, kan?" Bibir Xiao Yuhui terangkat, dan ada rasa kontradiksi yang bercampur antara menawan dan dingin. Komandan tentara pengawal Zhen Wuzong, nama yang sangat kuat. "Saya adalah Komandan Zhenlong Shenwei. Bagaimana dengan kita berdua? Mati untukku," ucap Zheng He sepertinya mengertakkan gigi, hatinya sangat marah. Belatinya meledak menjadi cahaya, menusuk Xiao Yuhui. Xiao Yuhui bergerak ringan dan berjalan ke samping, langsung menghindari pukulan itu. Dan sosok Zheng He juga dilewati oleh Xiao Yuhui. Yang mengejutkan adalah dia bahkan tidak menyerang lagi, tetapi mengikuti kesempatan ini, dan langsung melarikan diri ke Zhen Wuzong. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.